Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kasus korupsi tim audit 1 yang beranggotakan Aryo Aji Munisiono, Dewi Sri Anggraini, dan Dia Puspita Rahma. Kami di sini ingin menjelaskan tentang beberapa contoh kasus korupsi yang akan dijelaskan oleh tim audit 1. Untuk kasus kasus korupsi domisi Screen tahun 1917 itu akan dijelaskan oleh Aryo Aji. Lalu yang kedua adalah kasus Bernard Madoff tahun 2008 akan dijelaskan oleh Dewi Sri Anggraini. Lalu yang ketiga ada The Baker Estate Swindle tahun 1939 yang akan dijelaskan oleh Dia Puspita Rahma. Untuk kasus korupsi domisi Screen tahun 1917 adalah sejarah domisi Screen tahun 1917. Pada tahun 1917, John Law, seorang penjelajah Skotlandia, mengembangkan rencana keuangan yang dikenal sebagai gelembung atau bubble Mississippi. Rencana ini dipicu oleh kebingungan spekulatif dan berakhir dengan kehancuran finansial. Law mendirikan Bangkrut General pada tahun 1716 dan kemudian mendirikan Company The Oxford pada tahun 1917 yang memiliki hak eksklusif untuk mengembangkan wilayah di lembah Sungai Mississippi di Amerika Utara. Lalu dampak dari Mississippi Screen adalah skema ini menimbulkan kegilaan spekulatif yang berakhir dengan kehancuran finansial. Pada tahun 1720, proyek tersebut gagal setelah penarikan dari bank dan penurunan nilai uang kertas Prancis dan saham perusahaan Mississippi. Hal ini menyebabkan resesi ekonomi di Prancis. Pelaku dan Mississippi Screen. John Law adalah pelaku utama di balik proyek ini. Ia menjadi arsitek dari apa yang kemudian terkenal sebagai bubble Mississippi. Law membeli 50.000 lembar saham baru perusahaan Mississippi pada tahun 1719 yang menyebabkan kehancuran bank umum dan penurunan nilai saham perusahaan Mississippi. Penyebab terjadinya The Mississippi Screen. Tindakan ini memperluas kekayaan Louisiana melalui rencana pemasaran yang efektif yang mengarah pada spekulasi penipuan pada saham perusahaan pada tahun 1719. Rencana tersebut berhasil dan pada tahun 1720 seluruh utang pemerintah Prancis dibeli oleh perusahaan. Pembelajaran The Mississippi Screen. Kasus skema Mississippi menjadi pelajaran bagi dunia keuangan tentang bahaya spekulasi, curang, dan penipuan spekulatif. Model ini menunjukkan bahwa kegilaan spekulatif dapat menyebabkan kehancuran finansial dan resesi ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan resikonya dan tidak terjebak dalam spekulasi para pembohong. Untuk kasus Bernard Madoff akan dijelaskan oleh Dewi Sri Anggraini. Sejarah Bernard Madoff. Bernard Madoff adalah seorang pemodal Amerika yang dihukum karena menjalankan skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Plotnya terungkap pada tahun 2008 ketika kedua putranya, Mark dan Andre, melaporkannya ke pihak berwenang. Madoff mengaku bersalah atas 11 tuduhan penipuan pada Maret 2009 dan dijatuhi hukuman 150 tahun penjara. Dia meninggal pada tahun 2021 saat menjalani hukumannya. Skema ini melibatkan penipuan investor sekitar 65 miliar dolar yang menyebabkan kerugian besar bagi banyak individu dan entitas. Kasus Madoff juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan lembaga keuangan di mana Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC dikritik karena gagal mendeteksi penipuan. Kematian Madoff menandai berakhirnya babak terkenal dalam sejarah keuangan. Dampak kasus Bernard Madoff. Yang pertama, Madoff menerima uang dari berbagai sumber, termasuk dari teman masa kecilnya, Clark G. Shapiro, seorang pengusaha
kemukakan Boston. Kedua, hal ini ditunjukkan ketika krisis keuangan global menyebabkan tuntutan penarikan dari berbagai klien yang berusaha menarik uang dari keuangan Madoff. Yang ketiga, Madoff didakwa pada bulan Desember 2008 dan dikirim ke penjara federal di Butner, Carolina, di mana dia menghabiskan sisa hidupnya. Selanjutnya, pelaku kasus Bernard Madoff. Pertama, skema Ponzi Bernard Madoff dimulai pada awal tahun 1990-an dan ditemukan pada akhir tahun 2008. Kedua, pada 11 Desember 2008, Madoff ditangkap setelah putranya melaporkan dia ke otoritas federal. Yang ketiga, dia mengaku bersalah atas 11 kejahatan federal pada 12 Maret 2009. Lalu yang keempat, Madoff meninggal dunia di penjara pada tanggal 14 April 2021. Selanjutnya ada penyebab kasus Bernard Madoff. Yang pertama, skema Ponzi. Madoff mengambil uang dari investor untuk membayar kebijakan investor sebelumnya. Modal yang diterima dari investor baru digunakan untuk membayar kebijakan investor sebelumnya. Kedua, kurangnya likuiditas. Madoff mengalami kekurangan likuiditas pada tahun 2008 ketika banyak investor mencoba menarik uang dari dananya. Ketiga, pengakuan bersalah. Madoff dan putra-putranya mengakui bahwa mereka mengendalikan kejahatan Ponzi. Dan Madoff dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan kehilangan aset sekitar 170 miliar dolar. Selanjutnya, pembelajaran dari kasus Bernard Madoff yaitu merupakan pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya memahami investasi dan menjaga transparansi dalam proses investasi. Sebagai investor, kita harus selalu siap meninjau informasi dan menghindari kecurigaan. Kasus Madoff menunjukkan kepada kita pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan literasi investasi. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya melindungi investor dari keraguan dan berbagai jenis hukum yang mungkin timbul dalam transaksi investasi. Swindle 1936. Penipuan Estate Baker merupakan penipuan keuangan terkenal yang terjadi pada tahun 1936. Penipuan tersebut melibatkan klaim palsu atas warisan bernilai miliaran dolar milik Kolonel Jacob Baker, yang konon mencakup sebagian besar tanah di mana kota itu terletak di Philadelphia. Namun, penyelidikan menemukan bahwa tanah tersebut pada dasarnya tidak berharga dan tidak ada tanah Baker yang tidak dihuni atau tidak dibagikan dimanapun di negara Pennsylvania. Diperkirakan 500 orang menjadi korban penipuan ini dan harus membayar penipu sekitar 25 juta dolar. Kasus ini adalah contoh klasik penipuan finansial yang mengandalkan kepercayaan investor yang tidak menaruh tinggi, dan kasus ini menyoroti pentingnya melakukan uji tuntas secara menyeluruh sebelum berinvestasi. Nah, selanjutnya pelaku dari kasus The Baker Estate Swindle. Penipuan ini direkayasa oleh Clarence W. Barron yang meyakinkan sekelompok investor untuk membeli perkebunan tersebut dengan janji keuntungan besar atau investasi mereka. Penipuan ini bergantung pada kepercayaan investor yang tidak curiga, dan hal ini dimungkinkan oleh reputasi dan pengaruh Barron. Skema ini menghasilkan dakwaan terhadap 28 orang oleh Dewan Juri Federal dan melibatkan pengambilan 3 juta dolar dari 3.000 orang, secara setara dengan sekitar 30 juta dolar saat ini. Nah, penyebabnya apa sih dari The Baker Estate Swindle ini? Penipuan real estate Baker ini tahun 1936 adalah skema penipuan seputar harta milik Colonel Jacob Baker yang meninggal pada tahun 1839. Kekayaan ini bernilai hingga 3 miliar dolar. Penipuan tersebut melibatkan skema penipuan surat dan 28 orang telah didakwa sehubungan dengan kasus tersebut. Nah, pelajaran yang kita petik dari kasus The Baker Estate Swindle, dari kasus tersebut dapat diambil pelajarannya, yaitu perlunya perencanaan,
harta warisan yang tepat, dan potensi kerugian yang memungkinkan terjadi. Untuk perselisihan antara ahli waris dan ahli waris, hal ini juga menyoroti pentingnya mencari nasihat hukum untuk memastikan bahwa keinginan almarhum dapat dilakukan secara efektif. Cukup sekian presentasi dari tim audit 1. Mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.